Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafaida Hamim dengan 19592. Saya akan menjelaskan sektor industri jasa keuangan. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang punya nilai tambah atau manfaat yang tinggi termasuk sektor industri. Pengertian industri adalah semua kegiatan manusia dan produksi hingga menghasilkan barang dan uang. Menurut Christian, jasa adalah proses yang terdiri atas rangkaian aktivitas individual yang biasanya terdiri dari interaksi antara paksa dan karyawan jasa, dan apapun penyedia jasa yang diterima sebagai solusi aktivitas lain. Sedangkan industri sektor jasa adalah proses menyiapkan dan menciptakan aplikasi untuk pihak lain yang berfungsi dan tidak mengaktifkan kesulitan. Sedangkan pengertian industri jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen berupa jasa tambahan dan materi yang dapat Ciri-ciri sektor industri jasa. 1. Proses produksi jasa bisa menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik. 2. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 3. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Ciri-ciri sektor industri jasa. 4. Produk yang ditawarkan berupa benda tidak berwujud. 5. Perusahaan dan konsumen kesulitan untuk mengukur tingkat harga jasa. 6. Produk yang ditawarkan tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan. Sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Department for International Development, DFID. Ciri-ciri entitas sektor industri jasa keuangan. 1. Tidak memproduksi suatu barang. 2. Tidak memiliki persediaan bahan baku. 3. Aktivitasnya lebih ke arah investasi. 4. Mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. 5. Mayoritas sumber permodalan berasal dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. 6. Mayoritas akun aktiva di neracanya terdiri atas piutang, kas, dan aset tetap. Pengertian lembaga keuangan bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, penyalur kredit, pencipta uang giral, pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan sebagai pengedar uang. Jenis bank berdasarkan fungsinya. 1. Bank sentral atau Bank Indonesia memiliki tugas pokok berupa menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. 2. Bank umum memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito, memberikan pinjaman secara kredit, memberikan jasa layanan perbankan lainnya, inkaso, transfer, clearing, dan lain sebagainya. Contohnya, Bank Niaga, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia. 3. Bank Pengkreditan Rakyat memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil sesuai ketetapan peraturan pemerintah, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan pembayaran ke luar negeri, melakukan usaha asuransi, melakukan usaha penyertaan modal, serta menempatkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 1. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keseluruhan keuntungan yang dimiliki oleh bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya, BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 2. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya, Bank Muamalat Bank Danamon, dan Bank Duta. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 3. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh, Bukopin. 4. Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, serta mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contohnya, Bank Merincok, Bank Sakura Swadharma, dan Bank Finkonesia. 5. Bank milik asing adalah bank cabang yang memiliki pusat di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Contohnya, Citibank.
Jenis bank berdasarkan statusnya. 1. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. 2. Bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang belum mendapatkan izin untuk memberikan jasa yang berhubungan dengan mata uang asing. Jenis bank berdasarkan penentuan harga. 1. Bank konvensional. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menentukan harga dengan cara menetapkan bunga sebagai harga jual, speed base, dan menetapkan berbagai macam biaya, fee base. 2. Bank syariah. Bank yang berdasarkan prinsip syariah menentukan harga dengan cara penyertaan modal, musarabah, bagi hasil, murabahah, sewa murni tanpa pilihan, ijarah, dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa idetina. Pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Tujuan didirikannya lembaga keuangan non-bank. 1. Guna memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah. 2. Sebagai penggerak, perantara atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Tujuan didirikannya lembaga keuangan non-bank. 3. Guna mendorong penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. 4. Guna penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan. 5. Sebagai salah satu lembaga penunjang pasar modal dan pasar uang. Entitas-entitas lembaga keuangan non-bank. 1. Perasuransian. 2. Pegadaian. 3. Pasar modal. 4. Pasar uang. 5. Koperasi simpan pinjam. 6. Perusahaan sewa guna. 7. Perusahaan dana pensiun. 1. Perasuransian. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah akan dikenakan polis asuransi beserta menanggung kerugian yang harus dibayar dan diterimanya. Besarnya polis asuransi akan mempengaruhi klaim yang akan diterima. 2. Pegadaian. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu milik nasabah. Jaminan tersebut digadaikan yang kemudian ditaksir nilainya oleh pihak pegadaian untuk menentukan jumlah pinjaman. 3. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pihak penanam modal dengan pihak pencari dana. Dalam pasar modal, yang diperjualbelikan seperti saham dan obligasi. Berdasarkan waktunya, modal yang dijual-belikan merupakan modal jangka panjang. 4. Pasar uang. Pasar uang adalah tempat memperoleh dana dan menginvestasikan dana. Modal yang ditawarkan berjangka waktu pendek. 5. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota dan masyarakat umum. 6. Perusahaan sewa guna, leasing. Perusahaan sewa guna adalah bidang usaha yang berfokus kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Contohnya, Adira Finance. 7. Perusahaan dana pensiun. Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah pengelolaan dana pensiun pada suatu perusahaan. Dana pensiun diperoleh dari iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dan yang telah dikumpulkan diinvestasikan ke sektor-sektor yang dapat menguntungkan perusahaan. Peraturan yang mengatur sektor industri jasa keuangan. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pegadaian. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Demikian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.